Pikiran Ayu Sucipto bingung, dan dia ingin bertanya pada Tamarenza, tapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tamarenza memimpin dalam memecah keheningan. Dia memandang Lina Hadid, dan berkata dengan hormat, "Bibi, aku benar-benar minta maaf karena mengizinkan kamu dan putrimu tinggal di sini selama periode waktu ini, dan karena tidak mengizinkanmu menghubungi dunia luar." Lina Hadid berkata dengan tergesa-gesa, "Tamarenza, kamu harus. Jangan katakan itu, jika bukan karena kamu, Bibi dan Ayu pasti sudah lama mati. Jadi bagaimana mereka bisa selamat tanpa insiden?" Setelah berbicara, dia menambahkan, "Terlebih lagi, kamu tidak mengizinkan kami menghubungi dunia luar untuk melindungi keselamatan kami." Bibi sangat memahami hal ini. Tamarenza tersenyum sedikit dan berkata, "Bibi bisa memahaminya, ini yang terbaik." Setelah itu, dia berkata lagi, "Adapun saat ini, meski masih belum pasti, setelah keluarga Sucipto mengetahui kabar bahwa kamu masih hidup, apakah keluarga akan terus menyerangmu? Tapi apa yang keluarga Sucipto lakukan padamu sebelum perilaku tersebut aku ungkapkan? Aku percaya bahwa selama keluarga Sucipto tidak sepenuhnya gila, mereka seharusnya tidak berani menyerangmu lagi." Lina Hadid mengatupkan mulutnya, mengangguk ringan, dan berkata, "Ini semua berkatmu, kalau tidak Bibi dan Ayu pasti sudah mati." Tamarenza tersenyum dan melanjutkan, "Bibi, pada prinsipnya, kalian berdua bebas untuk pergi, tapi aku masih punya permintaan serampangan. Aku harap Bibi bisa menyetujuinya." Lina Hadid buru-buru berkata, "Tamarenza, kamu dan Bibi tidak harus begitu sopan, jangan ragu, kamu bisa menyebutkan apa saja." Tamarenza berkata, "Zain akan segera dikirim ke Suriah, jadi akan segera terlihat di mata keluarga Sucipto bahwa dia benar-benar hilang di depan umum. Keluarga Sucipto pasti akan mencari keberadaannya saat-saatnya tiba. Jika aku membiarkanmu dan Nona Sucipto pergi, keluarga Sucipto pasti akan percaya bahwa hilangnya Zain terkait dengan keduanya. Saat itu, aku berharap keduanya bisa menjaga rahasia untuk sementara waktu." Lina Hadid mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tamarenza, jangan khawatir, Ayu dan aku tidak akan pernah membalas dendam. Jika ada yang bertanya tentang keberadaan kami hari ini, aku akan mengatakan bahwa aku diselamatkan oleh orang misterius yang identitasnya tidak aku ketahui. Aku rasa hilangnya Zain Sucipto Bibir juga terkait dengan hal ini, jadi biarlah mereka menebak sendiri, singkatnya, aku akan menyangkalnya sampai akhir." Tamarenza melengkungkan tangannya ke arah Lina Hadid, menatap Ayu Sucipto, dan berkata dengan serius, "Terima kasih Nona Sucipto untuk bantuan lebih lanjut." Tamarenza tiba-tiba berbicara dengan Ayu Sucipto, membuatnya sedikit gugup. Tapi dia sedikit banyak tersangkut di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga. Jika Tamarenza menganggap keluarga Sucipto sebagai musuh bebuyutan di hatinya, dan akan terus melancarkan serangan terhadap keluarga Sucipto di masa depan, sebagai keturunan dari keluarga Sucipto, itu akan sangat sulit. Setelah memikirkannya, dia bertanya pada Tamarenza dengan suara rendah, "Tuanku, aku bisa menyetujui permintaanmu, tapi bisakah kamu menjawab pertanyaan?" Tamarenza mengangguk dan berkata terus terang, "Tidak masalah, katakan saja." Ayu Sucipto mengumpulkan keberanian dan bertanya kepadanya, "Di masa depan, bagaimana kamu akan memperlakukan keluarga Sucipto? Apakah kamu akan terus membunuh, atau akankah kamu melepaskan?" Tamarenza berkata, "Apakah akan melepaskan atau melanjutkan tergantung pada hubungan antara kematian orang tuaku dan keluarga Sucipto. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang memiliki hubungan, tapi tidak masalah. Selama kamu tidak memprovokasiku, aku tentu saja tidak akan menargetkanmu. Jika kamu menjadi pemimpin keluarga Sucipto di masa depan, keluarga Sucipto harus membayar harga juga membayar harga yang sesuai, sehingga keluarga Sucipto dan aku tidak akan berada di dalam air." Ayu Sucipto mengangguk lembut dan berkata dengan suara rendah,
terima kasih atas kebaikanmu." Menurut Ayu Sucipto, Tama Renza mengatakan meski agak dingin, setidaknya masih jelas. Tama Renza memeriksa waktu dan berkata, "Nanti hari ini, aku akan meminta seseorang untuk mengirim keduanya ke pinggiran kota. Lalu aku akan memberimu telepon genggam. Kamu bisa menelepon polisi. Saat itu, keduanya dapat kembali ke kota dan memiliki kehidupan normal." Saat dia berkata, dia melihat ke arah Raya dan berkata, jika Raya berada dalam situasi khusus, bagaimanapun juga, dia dihasut oleh Zain Sucipto dan melakukan kejahatan di Jepang. Sekarang seluruh Jepang sedang mencarinya, jadi keberadaannya juga perlu dirahasiakan dan jangan sampai bocor. Lina Hadid mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membicarakan Raya dengan siapapun." Ayu Sucipto memandang Raya dan berkata dengan serius, "Bagaimanapun juga, Raya Sucipto adalah saudara perempuanku, dan aku pasti tidak akan membiarkan kata-kata tentang dia keluar." Raya Sucipto mendengar kata-kata Ayu Sucipto, hatinya tersentuh oleh kelembutan hatinya. Padahal, dia selalu tahu bahwa Ayu Sucipto adalah adiknya. Meskipun dia berbagi setengah orang tua, dia memiliki setengah hubungan darah yang sama. Oleh karena itu, dia selalu memiliki ketertarikan pada Ayu Sucipto, seperti yang mereka katakan, darah lebih kental dari air. Namun, dia selalu tinggal di keluarga Sucipto sebagai pengawal, jadi apakah itu untuk Ayu, atau ke Jevi, dia seharusnya menjaga jarak meskipun dia tahu itu salah. Apalagi, sejak identitasnya terungkap, dia tidak pernah berani menghadapi keluarga Sucipto, terutama Jevi dan Ayu, saudara laki-laki dan perempuannya, serta ibu mereka Lina Hadid. Bagaimanapun, ibunya adalah pihak ketiga yang ikut campur di masa lalu. Di hadapan dunia, campur tangan semacam ini dalam keluarga orang lain, dan bahkan anak perempuan tidak sah, adalah yang paling dibenci, terutama dari kemarahan anggota keluarga asli. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Ayu Sucipto tidak menunjukkan rasa bersalah atau marah padanya, dan juga secara proaktif mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuannya, yang benar-benar menyentuh hatinya. Jadi dia tersedak dan membungkuk masing-masing kepada Lina Hadid dan Ayu, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Nyonya, 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 dan Nyonya." Itulah yang selalu diberikan Raya kepada Lina Hadid dan Ayu. Meskipun sebelumnya dia adalah pengawal keluarga Sucipto, pengawal dalam keluarga termasuk dalam kategori bawahan, jadi wajar saja jika memberikan gelar kehormatan kepada anggota langsung keluarga Sucipto. Lina Hadid mendengar ini dan buru-buru berkata, "Jika kamu pergi, jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Wanita macam apa? Panggil aku Bibi." Ayu Sucipto juga mengambil satu langkah ke depan, dengan lembut memegang lengan Raya Sucipto, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Raya, karena setengah dari darah kita berdua sama, maka secara alami kamu adalah saudara perempuanku. Tak perlu dikatakan, jika kamu setuju dengan hal ini, kamu akan memanggil aku adik mulai sekarang." Raya Sucipto mendengar itu sangat terharu dengan air mata mengalir di wajahnya, memandang Ayu, dan berteriak, "Adikku Ayu." Dia mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya, mendesah pelan, dan kemudian berkata dengan serius, "Jika kamu pergi, keluarga Sucipto telah berutang terlalu banyak padamu selama bertahun-tahun. Kakak pasti akan memberikan kompensasi penuh di masa depan." Raya Sucipto selalu sedikit rendah diri saat dia dewasa. Dia tidak ditemani oleh ayahnya sejak dia masih kecil, dan dia tumbuh hingga usia 18 tahun sebelum akhirnya dikirim ke ayahnya sebagai pengawal. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.